Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu semua hadirin dan hadirat yang menghadiri kajian minggu ini. Marilah kita mulai acara kita hari ini dengan membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menghadiri kajian minggu ini. Adapun tema yang akan dibawakan oleh pembicara kita yaitu temanya adalah keutamaan bulan suci Rajab dan nalar kritis almarhum Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Ya, pembicara kita hari ini ya adalah Dr. Nano Warno ya yang akan membawakan acara kita. Pembicaranya sekitar pukul 12 kita selesai. Mungkin sebelum pukul 12 untuk Dr. Nano Warno disisakan sekitar 20 menitan untuk sesi tanya jawab ya. Wa akhirul kalam, saya persilakan kepada Bapak Nano Warno ya untuk memulai acara hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dzul jalali wal ikram. Ar-Rahmanur Rahim. Al-Halimul Karim. Alladzi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Al-Basirul Khabir. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ala ashabihil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Hasan Zadeh Amuli, salah seorang ulama besar, seorang polimat yang menguasai berbagai disiplin ilmu dan menulis berbagai banyak kitab, ahli matematika, ahli astronomi, dan juga ahli ilmu-ilmu klasik dan modern. Beliau pernah mengatakan bahwa salah satu bukti, salah satu tanda keimamahan atau justifikasi bahwa manusia-manusia suci yang kita imani sebagai penerus dan khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah kata-kata para imam yang tersebar dalam munajat, dalam doa-doa, dalam ziarah, dalam tawasul, dalam zikir-zikir yang diriwayatkan oleh para imam. Ungkapan dan kata-katanya bukanlah lahir dari seorang manusia biasa. Ungkapan kata-katanya yang kita baca dalam doa Imam Mahdi yang kita lantunkan pada hari-hari kemarin
seraya kita berpuasa 3 hari, dan juga dalam doa Ummu Daud, doa yang cukup panjang yang dianjurkan oleh Imam Ja'far Shadiq, mengandung makna-makna yang sangat dalam, mengandung spektrum atmosfer, konsep dan proposisi yang tidak mungkin diungkapkan oleh manusia-manusia biasa. Kata-kata itu begitu indah, mengalir, menyingkapkan berbagai dimensi batin manusia yang terdalam, dan juga mengungkapkan bahwa manusia yang menyatakan doa-doa ini, yang mengajarkan doa, munajat, zikir, tawasul dan sebagainya, itu memiliki ilmu tentang rahasia semesta, rahasia jiwa manusia yang terdalam, rahasia suasana batin masyarakat, rahasia peradaban, tentang rahasia yang terdalam dari setiap individu, dari setiap elemen masyarakat, rahasia alam kosmos, rahasia asma-asma ilahi, dan sebagainya, rahasia Al-Quran, rahasia syariat, rahasia ibadah. Mereka yang cukup menguasai sastra Arab akan merasakan bahwa kata-kata ini mewakili sebuah makna, sebuah dimensi, suasana batin dari manusia yang memiliki ilmu, yang memiliki kedalaman dan keluasan yang luar biasa, yang mewarisi ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat ilham. Karena itu kata-kata ini, doa-doa ini tidak hanya berpengaruh secara psikologis, tapi juga mencerahkan secara intelektual. Jadi kalau kita sering membaca doa, membaca ziarah, membaca munajat harian, bulanan, apalagi di bulan Rajab yang luar biasa ini, kita tidak hanya mendapatkan ketentraman batin, keyakinan spiritual, kecerdasan emosional, ketenangan, kesejukan, kedamaian, namun juga kita akan menemukan pencerahan intelektual. Ada banyak dimensi dari doa-doa yang harus kita lantunkan di bulan Rajab selain berpuasa. Salah satu dimensi yang saya ingin sampaikan di sini adalah dimensi keilmuan. Misalnya dalam doa yang kita baca pada hari kemarin, dalam doa Imam Mahdi kita menemukan ada kata-kata tentang pentingnya menyerap atau memahami makna-makna al-ma'ani. Untuk menyerap ma'ani kita butuh understanding, butuh pemahaman, butuh pengertian, butuh penyerapan, butuh kekuatan logika untuk bisa menangkap jaring-jaring makna, memahaminya lebih dalam. Dengan memahami dan kemudian berkembang menjadi ilmu, maka jiwa juga akan mengalami transformasi yang mengubah kita. Selain amal adalah ilmu, dan salah satu metode untuk meraih ilmu adalah dengan pemahaman dan berusaha mengerti
dan berusaha menyelami dan berusaha mencerna makna-makna dari doa-doa itu. Dengan mencerna doa-doa itu, kita bisa menemukan berbagai pengetahuan, berbagai keyword, berbagai kunci untuk memahami rahasia-rahasia kehidupan, untuk memahami rahasia-rahasia kita, untuk memahami rahasia-rahasia kita, untuk memahami rahasia kosmos, rahasia Al-Quran, rahasia syariah, rahasia maqasid syariah, dan sebagainya. Yang kedua, dimensi ilmu pengetahuan yang ingin disampaikan kepada kita lewat munajat doa di bulan Rajab, yaitu signifikansinya, pentingnya memiliki ilmu. Karena itu saya selalu berpesan kepada mahasiswa saya, Anda tidak boleh berhenti mencari ilmu. Anda tidak boleh putus asa mencari ilmu meskipun dengan belajar daring, jauh dari guru, tidak hadir di kelas. Anda tidak boleh putus asa. Karena Anda harus tahu betapa bahayanya kebodohan, betapa pahitnya dan menderitanya kebodohan yang akan kita rasakan kalau kita meninggalkan mencari ilmu. Saya sampaikan, karena ada sebagian dua orang mahasiswa saya, karena merasa tidak nyaman dengan suasana belajar daring dan merasa seolah-olah itu tidak sedang belajar, akhirnya mereka bekerja dan meninggalkan kuliah daring. Saya ingatkan kepada mereka, belajar tidak mengganggu aktivitas-aktivitas penting. Anda bisa mencari nafkah, Anda bisa membantu orang tua, Anda bisa istirahat, olahraga, bisa berbisnis, tapi belajar tetap. Karena belajar tidak menyita waktu banyak. Jadi saya katakan Anda harus bisa memanage waktu. Nah, salah satu bukti keunggulan orang-orang yang berilmu yang kita baca dalam doa Ummu Daud kemarin. Ya, ada banyak isyarah tentang pentingnya ilmu. Misalnya dalam doa Ummu Daud dikatakan, Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ini doa juga adalah iktibas atau kutipan dari ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran kata-kata ini ada. Anda bisa melacak di dalam surah apa, ayat berapa, kata-kata ini. Syahidallah, Allah bersaksi. Jadi doa ini, ayat ini menyatakan bahwa Allah bersaksi. Syahidallah, Allah bersaksi. Annahu la ilaha illa huwa. Bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Anda bayangkan, Allah bersaksi atas dirinya sendiri. Allah bersumpah dan bersaksi bahwa hanya Dia yang ada. Ini kesaksian yang paling agung. Kesaksian dari pemilik kemutlakan, pemilik segala kekuasaan, pemilik segalanya yang maha mengetahui, yang maha bijak, yang menentukan kehidupan kita dan menentukan keberadaan kita. Dia bersaksi bahwa hanya Dia yang ada. Wal malaikatu. Demikian juga yang bisa bersaksi bahwa hanya Dia yang ada adalah para malaikat. Wa ulul ilmi. Dan orang-orang yang memiliki ilmu. Banyak sekali ayat-ayat yang memuji tentang pentingnya orang-orang yang berilmu.
hadis luar biasa, melimpah. Jadi kita tidak perlu ragu lagi untuk mengutamakan ilmu. Kita bisa bekerja sambil mencari ilmu. Kita bisa bisnis sambil mencari ilmu. Kita bisa tidur sambil mencari ilmu. Kita bisa bercanda sambil mencari ilmu. Banyak peluang untuk mencari ilmu. Karena salah satu keutamaan orang yang berilmu, bahwa hanya orang yang berilmulah di samping Allah, di samping malaikat, setelah Allah dan setelah malaikat, hanya orang berilmulah yang bisa mendeklarasikan, yang bisa menyatakan bahwa hanya Allah yang ada. Ini ayat menjelaskan tentang kedudukan orang-orang yang berilmu. Kemudian di paragraf lain dari doa Ummu Daud juga diungkapkan tentang pentingnya ilmu. Nama-nama Allah, Asmaul Husna seperti Ya Nur, Ya Alim, Ya Hakim, banyak sekali ya kita lantunkan saat membaca doa Ummu Daud untuk mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah kebijakan, ilmu itu adalah pemandu, dan ilmu juga akan memberikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Wa man arada al-akhirah fa bi ilmin, wa man arada dunya fa bi ilmin, wa man arada al-akhirata fa bi ilmin, wa man aradahuma fa bi ilmin. Siapa yang ingin dunia dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat dengan ilmu, dan siapa yang ingin keduanya dengan ilmu. Ini hadis yang sangat populer, yang sudah sering kita dengar. Sahabat-sahabat yang mulia, betapa pentingnya ilmu dan pencerahan intelektual ini mengantarkan saya untuk membicarakan tentang seorang ulama, ulama besar, ulama nasional, bahkan ulama internasional yang baru-baru ini pergi meninggalkan kita. Guru saya, guru Anda semua, dan guru para pengikut ajaran-ajaran Ahlul Bait. Sebelumnya saya izinkan menyapa juga para penonton di Facebook ya. Selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan Anda berkenan menyimaknya, mendengarnya, dan ikut memperingati wafatnya seorang ulama besar yang banyak berjasa mengenalkan masyarakat Islam kepada ajaran Ahlul Bait, ajaran Nabi Muhammad SAW, yang kemudian ditransmisikan, disampaikan melalui orang-orang suci, orang-orang manusia-manusia pilihan, para imam yang telah diperkenalkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya, dan juga sejarah. Sejarah telah memperkenalkan manusia-manusia suci sepanjang zaman yang mengajarkan kepada kita, yang membimbing kepada kita dari aspek esoterik dan aspek eksoterik. Para ulama, para imam telah meninggalkan warisan-warisan kata-katanya yang mulia, hadis-hadisnya yang mulia, yang berjumlah ribuan, puluhan ribu hadis-hadis dari para imam, dari Rasulullah, dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, hingga Imam Mahdi. Itu adalah kekayaan batin, panduan batin bagi kita, panduan kehidupan kita dunia dan akhirat. Hadis yang mulia dari para imam itu wajib kita baca, layak kita baca, karena itulah panduan bagi kita. Itu panduan
eksoterik, panduan yang terbaca, ya, bisa diakses oleh indera lahir kita. Kita bisa pegang kitabnya, kita bisa baca hadis-hadisnya, kita bisa dengarkan hadis-hadisnya dari guru-guru kita. Semua persoalan kehidupan kita, urusan dunia dan akhirat sudah dijelaskan oleh beliau. Beliau memandu, beliau mengarahkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita kenang, apa yang harus kita rasakan, dan apa yang harus kita tangisi, dan hal apa yang harus kita ikut larut dalam kebahagiaan, ikut larut dalam kesenangan, ikut larut dalam kesedihan, dalam elegi. Kapan kita harus menangis dan kapan kita harus tertawa, dan kapan kita harus diam, kapan kita harus aktif, dan kapan kita harus pasif. Demikian juga bukan hanya pikiran dan perasaan yang kita pandu, yang dipandu oleh para imam. Para imam juga lewat kitab-kitabnya, lewat hadis-hadisnya memandu juga apa yang harus kita lakukan. Dalam situasi apa, dalam kondisi apa, ada panduan-panduan yang harus kita lakukan. Panduan-panduan hadis itu harus dilihat dengan mata akal. Karena menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis atau wahyu adalah cahaya dan akal adalah matanya. Hadis-hadis para imam itu harus kita baca dengan akal pikiran kita. Kita harus memiliki akal yang jernih, akal yang jernih, bening, kekuatan logika, kemampuan kita mencerna, memahami makna-makna di balik bahasa-bahasa hadis dari para imam. Yang kedua, panduan itu adalah panduan esoteris. Para imam tidak hanya mengajarkan lewat kata-kata juga. Para imam tidak hanya mengajarkan lewat ucapan, lewat tulisan, tapi juga lewat teladan dan pengalaman hidup. Jadi kita bisa belajar dari mereka dengan melihat gaya hidup mereka, dengan melihat kebiasaan mereka, dengan melihat keseharian mereka. Terutama dengan pengalaman spiritual. Mudah-mudahan kita dikaruniai pengalaman spiritual, dikaruniai kemampuan untuk memahami hakikat lewat penyucian hati. Sahabat-sahabat yang mulia, salah seorang ulama yang berusaha dengan aktif dan berani dan penuh kepercayaan diri untuk mengajarkan ilmu-ilmu Ahlul Bait adalah Al-Ustadz Jalaluddin Rahmat. Izinkanlah saya men-share Nah, bisa dibaca ya? Bisa terbaca nggak? Halo? Tag-nya bisa baca? Tes? Tidak terlihat, Ustadz, belum? Belum terlihat? Belum terlihat di monitor. Pak Paski?
Bapak Ski, ini belum terlihat di monitor? Sebentar ya. Oh, itu ya. Oh, oke. Bagaimana, udah terlihat? Sudah, Ustadz. Alhamdulillah. Nah, tema lain yang saya ingin angkat dalam kesempatan yang berbahagia ini itu tentang nalar kritis Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, guru kita semua. Tidak hanya para akademi yang haus dengan pencerahan intelektual dari Jalaluddin Rahmat, tapi juga orang-orang awam itu juga tertarik dengan Ustadz Jalaluddin Rahmat. Salah satu hal menarik yang menarik minat kelompok kedua ini, yaitu orang-orang awam, adalah pertama nalar kritisnya dan kedua karismatiknya. Ya. Jadi menarik bahwa yang tercerahkan itu bukan hanya orang-orang intelek, tapi juga orang-orang awam itu juga bisa mereka dengan nyaman ya dan tercerahkan dengan narasi-narasi atau uraian-uraian Ustadz Jalaluddin Rahmat, Pak Jalal. Dua hal yang membuat mereka tertarik, pertama nalar kritisnya, yang kedua karismatiknya. Saya ingin bicara dari satu sisi tentang nalar kritis. Bagaimana Pak Jalal memiliki pikiran yang begitu kritis, cerdas, ya, jernih, ya. Kemudian memiliki wawasan yang luas, yang dalam, bisa memahami kitab-kitab klasik dan juga kitab-kitab modern, dan kemudian menyampaikannya dalam bahasa yang sistematis, ya, runut, logis, dan mencerahkan. Pak Jalal telah membuktikan bahwa tulisan lebih menyihir dari sihir Musa. Maaf, bukan sihir Musa ya, mukjizat. Bagaimana Nabi Musa dengan mukjizatnya bisa mengubah tukang sihir menjadi tunduk. Ya. Dengan kekuatan mukjizatnya, dia bisa mempengaruhi masyarakat Mesir dan kemudian mengikuti Nabi Musa. Nah, kata-kata juga ternyata memiliki kekuatan yang bisa menyihir. Al-Quran mengatakan wa inna minal bayan la sihrun, bahwa kata-kata itu, kata-kata yang jelas, jernih, yang mudah dipahami, itulah sihrun. Dia ibarat sihir. Dia bisa menghipnotis, dia bisa mengubah paradigma seseorang, ya. Dia bisa menggugah bahkan orang-orang yang hatinya keras, orang-orang yang membencinya pun. Kata-kata yang jernih, yang jelas, yang kuat ini, itu menurut seorang cendekiawan barat, itu lebih kuat, ya, lebih hebat dari uang dan militer. Kita beranggapan bahwa militer itu memiliki kekuatan militer dengan senjatanya, tentaranya, laskarnya, itu kan salah satu elemen, ya,
yang dianggap bisa mengubah apapun. Revolusi misalnya dengan kekuatan militer. Sejarah bisa diubah dengan hadirnya kekuatan militer. Demonstrasi bisa diporak-porandakan dengan militer. Kekuasaan bisa dipertahankan dengan militer, juga bisa dijatuhkan dengan militer. Anda bisa baca tentang disertasinya yang berjudul militer ya di Turki. Selain kekuatan militer juga uang. Jadi uang itu bisa mengubah seseorang, ya. Bahkan mengubah agama seseorang. Uang bisa mengubah kita. Uang membuat kita lunak, uang membuat kita jinak, uang bisa menjinakkan siapapun. Bahkan saya lihat bahwa uang juga bisa mempengaruhi ilmuwan. Karir-karir akademis itu kadang-kadang menggunakan kekuatan uang. Orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang tidak perlu bersusah payah belajar bertahun-tahun. Dia bisa tiba-tiba mendapatkan gelar doktor, profesor dengan kekuatan uang di negeri antah berantah ya. Jadi ternyata selain ada yang lebih kuat dari uang dan militer, yaitu kata-kata. Ini yang disebut dengan power of proposition, kekuatan proposisi. Kalau kita ingin meringkaskan ya buku atau tulisan, itu inti dari buku itu adalah proposisi. A adalah B atau A bukan B, itu saja ya. Jadi proposisi itu terdiri dari dua pengertian, dua konsep yang saling berhubungan antara subjek dan predikat, itu proposisi. Proposisi ini tuh nanti bisa diklasifikasikan. Ada proposisi yang memiliki fungsi sebagai premis, ada proposisi yang memiliki fungsi sebagai konklusi, dan beragam proposisi. Ada proposisi dialektika, ada proposisi burhan, ada proposisi puisi, ada proposisi prosa, ada proposisi jadali, khitobah, ada proposisi kalami, fikih, dan sebagainya. Proposisi juga digunakan dengan berbagai tujuan. Ada tujuan untuk mempersuasi orang, mempengaruhi orang. Ada tujuan untuk menyingkapkan kebenaran. Ya, ada tujuan untuk mencari kebenaran. Ada tujuan untuk mengalahkan lawan. Dan kadang-kadang proposisi juga ditujuan untuk menipu. Ya. Ini yang disebut dengan falasi proposisi. Jadi proposisi-proposisi yang digunakan oleh para pengacara hitam. Anda tahu mengapa kroni-kroni Soeharto misalnya itu sepertinya tidak ada yang dipenjarakan, semuanya bebas, ya, dan juga harta kekayaan mereka tetap bisa mereka kuasai. Itu berkat pengacara-pengacara hitam yang tiba-tiba melejit menjadi orang-orang kaya karena bisa mendapatkan bayaran yang luar biasa. Jadi proposisi digunakan oleh para pengacara hitam, kalau di zaman Yunani oleh kaum sofis, ya, untuk menipu, untuk mempengaruhi, untuk mengelirukan pandangan orang. Jadi proposisi itu beragam dan menjadi inti dari sebuah pemikiran. Lebih lanjutnya kita bisa pelajari di dalam logika Islam.
Meskipun demikian, menyusun proposisi itu tidak mudah ya. Karena untuk menyusun proposisi, untuk membuat klaim, untuk membuat pernyataan ilmiah, itu membutuhkan wawasan pengetahuan. Seorang yang menyusun proposisi bisa menukil dari yang lain, itu yang disebut dengan dialektika. Menukil yang dia anggap memiliki otoritas atau yang dia percayai sebagai sumber kebenaran. Jadi kita menukil dari orang-orang yang kita anggap pintar. Karena kita bukan orang pintar, kita nukil lah, kita kutip ya, pernyataan orang-orang yang memiliki otoritas dalam bidang keilmuan. Atau kita juga bisa mengembangkan proposisi ilmuwan lain. Jadi bukan hanya mengutip, tapi kita kembangkan. Kita melakukan apropriasi, meluaskan, ya, mengembangkan proposisi seorang ilmuwan menjadi proposisi lain yang mendukung pandangan kita. Ini namanya postulat. Nah, yang paling tinggi adalah bahwa kita menemukan sendiri akar dari setiap asumsi ilmu. Karena kita mengetahui premisnya, mengetahui akar atau basis pemikirannya, kita sendiri yang menemukan. Bukan kata si A, kata si B, bukan kata ilmuwan. Tapi kita menemukan sendiri, kita meyakini sendiri, kita melakukan penelitian sendiri, dan kita yakin bahwa ini, proposisi ini benar, bukan karena dinyatakan oleh si A, si B, bukan karena dinyatakan oleh ilmuwan A, ilmuwan bukan, tapi karena kita menemukan kebenaran asumsinya, asumsi tersirat dan tersurat, kebenaran premisnya, validitas paradigmanya, kita sendiri yang menemukan, kita sendiri yang mengeksplor, mencari, meneliti. Nah, dengan memahami pengantar-pengantar ini, kita akan melihat bagaimana Pak Jalal, di posisi mana Pak Jalal dalam menciptakan, menyusun proposisinya itu, yang disampaikan di publik lewat tulisan-tulisan yang brilian, mencerahkan, menakjubkan, indah, ya, dan gaya bahasa yang sangat menggugah, dengan gaya bahasa yang sangat mencengangkan, dengan pilihan diksi-diksi yang luar biasa. Orang awam dan kaum intelektual juga tercengang, terpesona. Anak kecil sampai orang tua, orang desa tertarik dengan proposisi Pak Jalal, juga diksi-diksinya, konsep-konsepnya. Kita mulai dulu menjelajah dari metode belajar Pak Jalal. Saya tidak mengklaim bahwa saya telah mengetahui secara komprehensif ya Pak Jalal. Saya bukan orang yang dekat dengan Pak Jalal, tapi saya selalu merasa istimewa di depan Pak Jalal. Jadi kalau saya datang ke Pak Jalal dan Pak Jalal kebetulan sedang menyampaikan sesuatu, Pak Jalal selalu menyuruh saya untuk berceramah. Berkali-kali saya disuruh oleh Pak Jalal berceramah ketika di Bandung, ketika di Jakarta, ketika di MPR. Dan saya merasa istimewa karena Pak Jalal percaya bahwa saya bisa ya menyampaikan sesuatu yang ilmiah. Walaupun saya merasa sangat tidak layak, ada banyak murid-murid beliau yang lebih cerdas, yang lebih pintar, yang lebih memiliki wawasan yang luas dibandingkan saya. Nah, metode Pak Jalal ini yang menurut saya kita harus ikuti. Kita kan kagum dengan Pak Jalal, tapi kadang-kadang tidak tahu, tidak mengikuti metode beliau, tidak mengikuti gaya hidup beliau. Jika kita punya adik, punya anak, ingin menjadi seorang ilmuwan sekali Pak Jalal misalnya, maka kita harus mengikuti gaya hidup mereka, metode belajar mereka. Pertama,
Beliau ini menguasai bahasa-bahasa penting dunia seperti Arab, Inggris, Persia, Jerman, Prancis, dan Turki. Saya pernah memberikan hadiah beliau kamus-kamus bahasa Persia, kamus bahasa Turki ya, juga Persia, juga grammar atau sintak-sintak Persia dan Turki, rupanya beliau baca. Dan beliau menguasai bahasa Persia, juga Arab, hingga tingkat advance. Jadi tingkat yang tertinggi. Hingga sastra. Nah, kalau kita punya anak-anak, berilah kesempatan anak-anak kita atau berilah motivasi agar anak-anak kita atau adik-adik kita atau saudara kita menguasai bahasa Arab atau Inggris. 3 lah bahasa ini mutlak ya. Arab, Persia, Inggris itu bahasa dunia. Minimal 3. Sampai ke tingkat advance. Sampai ke tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu sastra, prosa. Karena jantung dari bahasa itu ya sastra, syair. Kekayaan para ulama-ulama besar itu disampaikan lewat syair. Hal-hal yang terdalam biasanya disampaikan lewat syair, lewat puisi, lewat novel, ya, lewat cerita-cerita, lewat metafora. Nah, beliau itu sangat menguasai. Beliau pernah mengampuni tentang Rumi, syair-syair Rumi di radio. Ya, saya ingat itu. Inilah, jadi dengan modal penguasaan yang dalam atas bahasa, berbagai bahasa dunia, sehingga beliau bisa menguasai berbagai literatur. Karena kalau kita menguasai bahasa Arab, kemudian menguasai bahasa Persia, Arab kita itu dikuatkan oleh bahasa Persia. Apalagi kalau kita menguasai 5 bahasa ini ya, Arab, Inggris, Persia, Jerman, Prancis, dan Turki. Maka itu bahasa itu saling menguatkan. Noam Chomsky menyatakan bahwa grammar bahasa itu sebetulnya universal. Tidak jauh berbeda lah. Tapi dengan menguasai bahasa itu, maka akses kita terhadap literatur dunia, kitab-kitab dunia itu menjadi lebih gampang, lebih mudah. Kita banyak memahami penemuan-penemuan para ilmuwan dunia. Dan jelas, beliau pada banyak membaca buku-buku dunia. Sastra Inggris, sastra Persia, sastra Arab beliau kuasai. Karena kemampuannya terhadap bahasa dalam tingkat advance. Bukan tingkat biasa-biasa ya. Jadi kalau kita memang ingin menciptakan generasi yang luar biasa, mereka harus menguasai bahasa sampai tingkat advance. Al-Quran itu sastra. Al-Quran itu penuh balaghah, ma'ani, dan bayan. Kalau kita tidak memahami sastra Arab, maka kita tidak akan memahami gaya bahasa Al-Quran. Bahkan kita bisa jadi salah paham. Kita tidak bisa membedakan mana makna hakiki dan makna majazi. Makna metafora, mana figuratif, ya. Ini kiasan, ya. Ini isti'arah, ini isyarah, ini bahasa simbol, ini narasi, ini dilalah dan sebagainya. Kita tidak bisa memahami. Al-Quran saja itu sebagian besar ungkapan-ungkapannya menggunakan sastra yang sangat tinggi. Salah satu mujizat Al-Quran adalah gaya bahasanya, ma'ani, balaghah, dan bayannya yang luar biasa. Jadi mau tidak mau memang kita ya, belajar lagi bahasa Arab, belajar lagi bahasa Persia, belajar lagi bahasa Inggris. Tidak ada masa misalnya saya sudah tua enggak, saya sibuk, tidak ada. Karena belajar itu akan berbuah di dunia dan di akhirat. Menurut Ayatullah Hasan Zodi Amuli, ilmu itu akan menjadi ruh di akhirat. Ibadah hanya menjadi tubuhnya saja. Jadi ibadah ritual, sholat, puasa itu hanya menjadi tubuh saja di akhirat. Ruhnya itu, spiritualnya atau hakikatnya ya ilmu. Jadi belajar itu sebetulnya beramal. Mencari ilmu itu ya sedang beramal, sedang melakukan aktivitas amal hasanah.
yang akan berbuah di dunia dan di akhirat. Kita akan mendapatkan keberkahan ilmu itu. Ya. Apalagi kalau kita menjaga adab-adab mencari ilmu yang dijelaskan oleh para ulama, adab sebelum mencari ilmu, adab setelah mencari ilmu, adab dalam proses mencari ilmu, ada banyak adab-adabnya. Kita akan mendapatkan keberkahan, karunia, hidayah, taufik, bukan hanya untuk pikiran, jiwa, bukan hanya makanan untuk pikiran dan jiwa, tapi juga untuk urusan dunia. Urusan maisha, urusan sehari-hari. Itu ilmu itu memberikan kemudahan-kemudahan. Apalagi urusan-urusan akhirat. Kemudian beliau itu banyak menulis untuk memperbaiki ceramah-ceramahnya dan juga banyak menyampaikan kuliah untuk memperbaiki tulisan-tulisannya. Ini pernyataan beliau ya, yang beliau sampaikan kepada teman saya Ustadz Ahmad Subandi. Beliau setelah banyak membaca literatur yang luar biasa, yang update terus, ya, membaca buku-buku baru, literatur yang terbaru dari berbagai bahasa di dunia. Bahkan beliau pernah membeli buku dari Amazon hanya untuk menulis satu artikel. Beliau pernah membeli parabola ketika beliau saat itu disuruh untuk menulis di jurnal Ulumul Al-Quran. Seorang profesionalis sejati pajak lain. Untuk menulis satu artikel aja beliau sampai harus membeli parabola. Karena beliau ingin mengetahui perkembangan politik di dunia Timur Tengah dan di dunia Barat. Dan beliau menunggu membeli buku-buku dari Amazon untuk menulis satu artikel. Nah, ini ada exercise beliau yang saya lihat tidak ada pada ulama-ulama lain. Exercise itu dalam bahasa al-mumarosah ya. Jadi begini, seorang pakar, seorang ahli, setelah dia menguasai sebuah keahlian, kepakaran, kalau dia seorang profesional, dia akan terus melatih dirinya dalam bidang itu. Seorang ilmuwan yang jarang menulis, yang jarang berbicara di depan publik, yang tidak berani menyampaikan pandangannya di depan publik, itu ilmuwan itu akan merosot. Jadi daya kritisnya akan berkurang. Pak Jalal itu adalah seorang ilmuwan yang paling rajin menulis dan paling banyak berceramah. Sekalipun beliau dilarang berceramah, ketika diusir dari IKIP, dari UNPAD, ya, dari perguruan-perguruan tinggi, beliau membuka majelisnya di rumahnya. Setiap minggu menyampaikan kuliah Ahad. Beliau sebelum menyampaikan kuliah itu mewakafkan dirinya untuk berjam-jam di perpustakaan, iktikaf di perpustakaan. Sehingga Anda tahu ya, kalau kita memiliki gagasan, kemudian kita sampaikan, bisa jadi gagasan itu berkembang. Karena ketika kita menyampaikan, kita berpikir, ini pernyataan saya ini benar tidak? Ya, pernyataan saya kok sepertinya ada hal-hal yang miss, ada yang kurang, atau kurang lengkap, kurang sempurna argumentasinya. Coba Anda punya gagasan, ketika Anda tuliskan, itu tulisan, gagasan Anda bisa berubah dalam tulisan itu. Atau Anda punya tulisan, kemudian Anda sampaikan. Bisa jadi tulisan Anda berubah, karena ketika Anda menyampaikan, Anda menemukan hal-hal yang baru. Karena ketika menyampaikan, ketika menulis itu kita melakukan rasionalisasi. Kita sedang berpikir. Karena berpikir itulah kita kemudian menemukan hal-hal yang tidak kita temukan pada awalnya. Jadi, jika kita punya keahlian dalam bidang apapun, kita harus terus melakukan exercise, melatih kepiawaian kita. Saya lihat para ahli dunia ya, itu mereka tidak berhenti pada merasa saya sudah menguasai ini, saya sudah ahli dalam bidang ini. Tidak, mereka terus melatih dirinya dalam bidang itu, sehingga kepakarannya terus berkembang. Nah, ini kelebihan Pak Jalal, metode Pak Jalal. Setelah mempunyai pikiran, beliau menyampaikan di depan publik, beliau siap berdebat, menerima kritik. Kalau ilmuwan yang tidak mau menyampaikan,
tidak mau berdiskusi di depan publik, bisa jadi dia menjadi tertutup, tidak terbuka. Dia tidak tahu kekurangannya, kekurangan ilmiahnya, tidak tahu kelemahan argumentasinya. Dia tidak tahu ada data lain yang kontra dengan pandangannya yang dulu. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang tidak berani menyampaikannya, akhirnya dia punya pandangan sendiri yang kadang-kadang ya dengan perkembangan zaman gagasannya tidak lagi relevan, tidak lagi ilmiah, tidak lagi kuat, ya tidak lagi bisa dipertahankan. Namun Ustadz Jalal kelebihannya, dia tahu bahwa gagasannya bisa salah, bisa benar. Karena itu beliau selalu menyampaikan di depan publik. Walaupun dilarang, dibatasi, beliau menyampaikan dengan berbagai cara, dengan merekamnya, ya, dengan menuliskannya. Jadi kuantitas dan kualitas tulisan dan ceramah-ceramah dan kuliahnya itu luar biasa. Dan itu yang membuat beliau memiliki pemikiran yang semakin luas, berkembang, dan mendalam. Nah, ini mungkin nomor 3 sama, mengakses literatur-literatur penting. Jadi beliau selalu yang paling awal mengetahui perkembangan keilmuan. Terutama ilmu-ilmu Islam. Beliau paling tahu apa perkembangan apa yang baru. Beliau selalu paling tahu dan paling menguasai karena kemampuannya, karena logikanya sudah terbangun. Kemudian karena beliau sering mengisi pertemuan-pertemuan ilmiah di berbagai tempat, beliau banyak berdiskusi dan menimba ilmu dengan ulama dan cendekiawan besar nasional dan internasional. Kerendahan hati beliau selalu mendengarkan, menyimak. Kalau Anda perhatikan, karena saya selalu berusaha hadir dimanapun Pak Jalal ceramah, ya semampu saya, itu beliau mendengarkan kawan-kawannya, ya, mendengarkan narasumber lain dengan begitu antusias dan serius. Karena dalam pertemuan itu adalah kesempatan terbesar untuk bertemu dengan orang-orang pintar. Kemudian yang kelima, tidak pernah berhenti untuk belajar kepada siapapun dan dimanapun. Saya ingat bahwa dalam pengajian ahadnya beliau menyatakan, saya merasa banyak kekurangan ilmu, karena itu saya sekarang akan mesantren lagi selama setahun dengan keluarga. Akhirnya beliau kemudian ke Timur Tengah, selama setahun beliau pergi ke Timur Tengah membawa keluarganya, membawa anaknya, bahkan untuk biaya itu beliau sampai menjual mobilnya. Menjual mobilnya agar bisa membawa keluarganya ke Timur Tengah. Dan beliau juga kemudian ketika pulang kembali menjual barang-barangnya agar bisa membawa 1 kontainer kitab dari Timur Tengah. Karena untuk membeli kitab di Timur Tengah itu murah, tapi membawanya itu, membawa lewat pesawat itu mahal. Beliau sampai menjual barang-barangnya yang berharga saat itu agar bisa membawa ya kitab-kitab yang berharga dari Timur Tengah. Anda lihat di Perpustakaan Mutahari. Perpustakaan Mutahari itu walaupun kecil tetapi paling lengkap. Kitab-kitab yang utama itu ada di Perpustakaan Mutahari. Silahkan Anda cek. Saya dulu paling sering ya menikmati betul ya Perpustakaan Mutahari itu. Itu kecil ya, tapi paling lengkap. Kitab-kitab yang paling utama, yang marja, yang referensi ada di Perpustakaan Mutahari. Nah, kemudian beliau memiliki daya konsentrasi yang kuat untuk membaca dalam waktu yang lama. Ini kemampuan ini patut kita kita pelajari, kita latih. Karena kalau kita tidak kuat berkonsentrasi, tidak kuat menulis dalam waktu yang lama, kita tidak kuat belajar dalam waktu yang lama, maka mungkin kita tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang baru dengan cepat. Artinya kita lama untuk menguasai informasi-informasi baru. Ini perlu dilatih. Anda tahu almarhum gurunya Ustadz Jalal, Ayatullah Taqi Misbahya, jadi itu bisa fokus selama berjam-jam, puluhan jam, 10 jam. Itu keistimewaan yang bisa dilatih. Jadi kekuatan konsentrasi, fokus, meditasi, sehingga dari pagi sampai sore sampai malam
memikirkan sesuatu, tafakur, melakukan refleksi, melakukan meditasi, sampai akhirnya dia menemukan inti dari setiap apa yang beliau baca, menemukan jawaban berkat meditasi, konsentrasinya, dan tafakur. Dan kemudian ingat bahwa ilmu juga tidak cukup, perlu kesucian batin, kebersihan batin. Ini juga yang memang paling berat, tapi beliau memang mengamalkan suluk yang seringkali disampaikan kepada murid-muridnya, suluk yang sangat sederhana namun harus didawamkan dan dirutinkan. Misalnya hari Ahad ada doa-doa yang beliau ajarkan, ya, ada zikir-zikir yang bisa disampaikan di mana saja dengan sederhana, tapi harus rutin. Nah, ini kebersihan lahir, kebersihan batin inilah yang menurut saya juga faktor utama yang membuat beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena itu beliau memang banyak hafal ayat Al-Quran dan hadis. Anda lihat dalam ceramah-ceramahnya, ketika Pak Jalal menyampaikan ayat Al-Quran itu, ayat itu sampai selesai. Banyak beliau mengutip ayat Al-Quran dan hadis, dan dengan fasih. Itu karena kebersihan batin beliau. Ya. Beliau selalu ditemani orang-orang murid-muridnya yang hebat, ya, yang memang sejalan dengan beliau untuk mengamalkan suluk. Nah, sekarang nalar kritis Jalaluddin Rahmat atau Pak Jalal. Pak Jalal dikaruniai kecerdasan yang luar biasa dan kecepatan memahami tema-tema penting dalam Islam, terutama dalam Islam, ya. Karena 85% karya-karya beliau itu adalah karya-karya tentang agama. Sisanya tentang komunikasi. Jadi sebagian besar karya-karya beliau itu tentang agama dan tentang hal-hal yang penting, yang relevan, ya, yang menjadi pembicaraan para ulama, yang dibahas dalam kitab-kitab klasik. Nah, Pak Jalal juga memberikan kontribusinya. Di balik kerendahan hatinya, beliau sangat rendah hati, mau berguru kepada siapapun. Ya. Beliau sangat kritis. Ya. Jadi beliau sangat kritis terhadap para ilmuwan besar dan pemikiran besar dari agama dan madhab manapun. Kita kadang-kadang kan kehilangan daya kritis kita ketika kita meyakini sesuatu, lalu kita menerima semuanya. Bisa jadi ada beberapa hal misalnya tidak ilmiah, tidak rasional. Pak Jalal tidak. Pak Jalal berusaha menjaga daya kritisnya agar tetap mendapatkan kebenaran. Dari kebenaran itu bukan berdasarkan interpretasi subjek, bukan berdasarkan interpretasi atau tafsiran para ulama. Nah, ini mempertahankan daya kritis membuat kita tidak bisa larut, ya, terpengaruh oleh nama besar seseorang, oleh kebesaran agama atau kebesaran madhab. Kita harus tetap mempertahankan daya kritis kita. Karena agama adalah akal, dan tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Jadi kita akan kehilangan agama kita kalau akal kita juga diabaikan oleh kita. Daya kritis kita direndahkan, daya kritis kita dihilangkan, diabaikan. Kita akan kehilangan agama kita karena akal adalah agama wahyu di luar, ya, atau di dalam, dan wahyu adalah akal di dalam atau di luar. Jadi antara akal dan wahyu itu sinergi, saling menopang, bukan saling mengkontradisikan, bukan saling berlawanan, saling melengkapi. Dalam wilayah akal memiliki wilayahnya sendiri yang luas, yang juga banyak hal yang belum kita ungkap. Tapi ada hal tertentu akal juga harus sami'na wa ata'na. Akal juga mengikuti wahyu. Tapi akal tidak kehilangan daya kritisnya dalam memahami wahyu. Jadi tekstualis itu kalau mengabaikan maqasid syariah, yang sebenarnya maqasid syariah itu dari wahyu juga, maka kita bisa mengabaikan teks hadis itu, hadis-hadis tekstualis. Seperti hadis-hadis misalnya membunuh cicak, atau hadis-hadis yang secara
parsial misalnya, mengabaikan hati nurani kita ya, merusak hati nurani, merusak rasa sisi kemanusiaan, itu tidak mungkin kecuali kita menginterpretasikan teks itu harus sesuai dengan pandangan universal dari teks Al-Quran dan pandangan universal dari hadis itu sendiri. Karena teks itu kan banyak, satu hadis, dua hadis, banyak sekali, kita harus terus membandingkan, melakukan komparasi. Nah, daya kritis Pak Jarod tidak luntur karena dia ingin meninggalkan tonggak-tonggak pemikiran. Bisa jadi proyek beliau belum selesai, tapi banyak proyek yang sebetulnya beliau sedang bangun tonggaknya, pilar-pilarnya. Kalau kita membaca banyak 50 lebih karya-karya beliau, itu akan banyak sebetulnya tonggak-tonggak yang beliau yang sedang bangun tapi belum selesai. Ada proyek-proyek yang harus dilanjutkan oleh murid-muridnya. Nah, karena kritis, dia selalu melihat dua sisi dari pemikiran yang kontradiksi dengan adil. Seorang ilmuwan kan harus qaiman bil qis, ya. Dia harus adil. Dia harus jujur, dia harus fair, melihat berbagai sisi. Dia harus membedakan mana agama dan mana interpretasi tentang agama, mana wahyu dan mana pemahaman terhadap wahyu. Mana yang universal, mana yang lokal, mana yang populer dan tidak populer, mana yang legitimate dan unlegitimate. Ia menempatkan dua pemikiran itu dalam kajian komparatif yang serius. Inilah yang memperkaya tulisan-tulisan beliau dan kuliah-kuliah beliau. Jadi kita diberi hidangan menu yang lezat, sehingga kita bisa melihat berbagai sisi pemikiran, bahkan yang berbeda, bahkan yang kontradiksi sekalipun. Itulah yang membuat ketika beliau menyampaikan kuliah atau ceramahnya, beliau tidak menggurui, beliau membiarkan pikiran kita cerdas dulu untuk memahami, untuk menyimak ya, konten yang beliau sampaikan. Kemudian, nah, dari sisi lain, beliau pada awalnya kan seorang positifis, seorang saintis ya. Menurut Profesor Deddy Mulyana, kalau tidak salah, beliau dari positifis kemudian pasca positifis. Jadi beliau sebetulnya manusia yang merambah berbagai paradigma dalam bidang ilmu pengetahuan. Dari sisi lain, corak positifis dan saintismenya itu memang terlihat dalam tulisan-tulisan. Jadi yang dimaksud dengan positifis dan saintis yaitu tulisan-tulisan itu tidak hanya mengandung argumentasi hadis, ayat, atau kutipan-kutipan para ulama besar, tapi juga harus mengandung, didukung oleh fakta-fakta ilmiah. Harus ada metode eksperimen atau empiris atau tajribi yang juga hadir dalam tulisan itu. Beliau memang pernah belajar di Amerika Serikat, di Australia, dan juga pernah ke Jerman. Kemudian buku-buku beliau juga melimpah ya dengan literatur filsafat modern, sosiologi modern. Jadi itu jelas beliau mengadopsi pemikiran-pemikiran positifis yang memang kita ditantang untuk menghadirkan bukti-bukti empiris, bukti-bukti bukan hanya argumentasi yang logis, bukan hanya mengutip ayat Al-Quran dan hadis, bukan hanya mengutip pandangan para ulama, tapi juga ada bukti-bukti empiris, fakta-fakta sosial di lapangan. Karena menurut beliau ilmu itu harus bersumber dari realitas. Realitas kan berubah-ubah. Beliau sangat mengapresiasi ilmu-ilmu yang berasal dari realitas sosial. Karena menurut beliau ilmu itu harus berkhidmat kepada realitas sosial, realitas masyarakat. Anda akan ingat ya, kalau Anda baca misalnya
kajian serius neuroscience ya, Pak Jalal yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, seminar-seminar nasional ya, dan juga jurnal-jurnal itu kan membuktikan bahwa beliau memang mengadopsi ya, memberikan persetujuan kepada pandangan alternatif lain dari pembuktian kaum saintis, bahwa lewat otak seseorang juga bisa berkenalan dengan Tuhan. Jadi Tuhan menurut Pak Jalal ketika mengutip seorang ahli neuroscience, Tuhan juga memberikan mujizat keberadaan dirinya dengan memperlihatkan diri, manifestasinya dalam otak. Jadi otak itu begitu kaya, begitu dalam, begitu memiliki banyak titik-titik yang memiliki keterkaitan dengan agama kita, sehingga seseorang bisa menemukan Tuhan dengan mempelajari otak, saraf-saraf. Kemudian juga pendekatan kesejarahan, historisisme, yaitu pendekatan yang sangat mengapresiasi tempat, waktu, individu, tokoh, kejadian sehari-hari. Anda lihat misalnya dalam kajian-kajian beliau tentang hadis, itu kajian-kajian sejarahnya begitu kuat. Jadi bukan hanya aspek metode lain yang diapresiasi oleh Pak Jalal, metode jarh wa ta'dil, tapi juga bagaimana masyarakat di zaman itu, bagaimana para sahabat ya, tabi'in di zaman itu, sejarah mereka, perilaku mereka, pandangan mereka, itu didokumentasikan. Jadi bukan hanya konsep-konsep yang universal, yang prinsip-prinsip umum, tapi juga hal-hal yang keseharian mereka. Waktunya diperhatikan, per individu juga dikaji, didokumentasikan. Itu menjadi alternatif yang bisa jadi mengubah hal-hal yang diterima sementara ini sebagai sebuah kebenaran umum. Karena ternyata dalam faktanya, dalam fakta di keseharian, dalam sejarahnya, itu bertentangan, tidak sesuai dengan asumsi-asumsi universal yang sementara ini kita terima. Nah, kemudian kemampuan Pak Jalal melihat benang merah dari berbagai pemikiran yang melimpah dan berbeda-beda. Ya. Bagaimana kok beliau membaca buku yang beragam dari sosiologi, psikologi, komunikasi, sains, sejarah, hadis, agama, ya. Kemudian otak, kebahagiaan, filsafat, dan sebagainya, itu beliau bisa melihat benang merah, bisa melihat satu gagasan ya, yang memiliki korelasi, memiliki interrelasi satu dengan lain, dan beliau kemudian menempatkannya, mengkategorisasikannya dalam kategorisasi klasifikasi yang ilmiah dan meyakinkan. Beliau bisa melihat alur pemikiran setiap hazanah pemikiran itu, hazanah literatur itu. Dengan segala perbedaan asumsi paradigma itu, beliau bisa melihat benang merahnya, yang sehingga beliau bisa menyampaikan seluruh pemikiran itu dalam satu mozaik yang rasional dan logis. Menemukan alur di antara paragraf-paragraf itu, relasi yang logis dan rasional. Ini mengingatkan kepada definisi berpikir ala Ibnu Sina ya. Menurut Ibnu Sina, jika hipotesa, postulat, dan aksiomatik kita kaya, atau paradigma kaya, kita kaya, premis-premis kita kaya, kita menguasai berbagai asumsi-asumsi setiap ilmu, maka
kita bisa mengeksekusi gagasan yang baru itu, kita bisa menyelesaikan isu-isu yang belum diselesaikan itu, yang menjadi konflik, polemik, itu dengan cepat. Kita bisa menguraikan benang merah, kita bisa mengenalkan keruwetan dari isu-isu keilmuan dan keagamaan itu, karena kita berada di atas semua asumsi-asumsi. Kita menguasai meta diskursus ini. Seorang yang menguasai awal dan akhir, A dan Z, ya. Menguasai berbagai asumsi, menguasai sejarahnya, menguasai latar belakang pemikirannya, menguasai teori-teori berbagai pengetahuan, itu bisa dengan cepat mengeksekusi, ya, menjawab, merespon berbagai permasalahan yang sepertinya rumit, kompleks. Bagi Pak Jal menjadi simple, sederhana, dan jelas, clear cut. Itu karena memang berpikir beliau dimodali, diamunisi, memiliki amunisi kekayaannya, kekayaan gagasannya. Jadi kalau kita ingin ingin bisa berpikir dengan cepat, maka sebelumnya kita memang harus memiliki ra'sul mal, ya, dalam bahasa Arab itu modal gagasan yang banyak, yang dalam, sehingga kita bisa mengeksekusi ini begini, ini begini, ini begini, ini asalnya begini, ini sumbernya begini, ini keliru, ini kurang lengkap, ini kurang valid, ya. Ini tidak sempurna, ini salah paham, ya. Ini sebetulnya wilayah akal, ini wilayah agama, ini hanya asumsi, ini adalah urusan teologi, ini urusan falsafi, jangan dicampur-campur, ini urusan fikih, ini urusan sejarah, ini urusan sosial, ini hanyalah interpretasi, ini adalah Al-Quran yang ini adalah ayat yang memiliki berbagai makna, sehingga orang memiliki berbagai pandangan, ini hadis yang ahad, ini hadis yang mutawatir, ini hadis yang masyhur. Nah, ini berbeda interpretasi karena dia memiliki teologi yang berbeda. Dia teologi Jabariyah, dia teologinya Asy'ariyah, dia Qadariyah, sehingga lahir pandangan yang berbeda. Nah, Pak Jal itu menguasai hal itu, sehingga dia bisa merajut, ya, benang merah, ya, melihat berbagai titik perbedaan, bahkan yang paradoks sekalipun, beliau bisa melihat titik pertemuannya di mana, melting pointnya di mana, gagasan ini dari mana munculnya, bagaimana berkembang dalam sejarah, kemana arahnya nanti, dari paradigma apa ini. Ya, dengan keluasan wawasan seperti itu, maka beliau dengan mudah, ya, menguraikan benang kusut dari berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama, dengan kekayaan penguasanya atas hazanah yang luar biasa. Beliau memang memahami, banyak membaca hazanah keagamaan, dan itu menjadi mata air yang mengharmonisasikan berbagai penemuan modern. Tadi saya katakan bahwa metode narasi yang logis, rasionalis, dan cepat, ya, berpikir dengan jernih, sistematis, runut, logis, ya, luas, dalam, itu karena memang beliau juga memiliki kecerdasan spiritual, ya, keprihatinan hidupnya. Adiknya pernah cerita bagaimana beliau minum dari sepatunya, sering kelaparan, ya, kesulitan hidupnya, dan juga yang paling penting yang saya lihat adalah semangat yang luar biasa dan kepercayaan diri yang besar. Beliau bisa membangun karir dari ilmu pengetahuan dan tulisannya. Anda tahu, saya mengingatkan kepada Imam Ghazali, ketika Imam Ghazali diajak untuk jihad, beliau menolak karena beliau tahu bahwa tulisannya justru lebih kuat dari jihad. Dan akhirnya terbukti Imam Ghazali telah melahirkan 350 kitab karya yang mencerahkan, Ihya Ulumuddin misalnya, yang menghidupkan ilmu agama. Makanya Al-Ghazali disebut Hujatul Islam, hujahnya Islam. Jadi
Islam itu, kalau kita ingin belajar Islam, cukuplah dengan membaca karya-karya Al-Ghazali. Atau selain Al-Ghazali, Ibnu Arabi. Ketika buku-buku Islam di perpustakaan dibakar, dihancurkan, karya-karya Ibnu Arabi itu menghimpun seluruh pengetahuan tradisional, eksoterik, dan esoterik. Jadi Ibnu Arabi, Al-Ghazali, dan saya lihat sekarang untuk konteks Indonesia adalah buku-buku Pajalah. Bagi orang-orang yang setingkat S1 yang ingin mempelajari Islam, cukuplah membaca buku-buku Pajalah. Semuanya sudah dijawab, semuanya sudah diuraikan. Tinggal kita melihat metodologinya, kita mengembangkan sendiri, kita mencari sendiri, karena clue-nya, kata-kata kuncinya, bahkan juga narasi dan penjelasannya, itu sudah dipetakan oleh Pajalah. Kalau kita ingin mengkaji sejarah misalnya, Pajalah sudah memberikan peta-peta, makro dan mikronya. Hadis apalagi, Al-Quran apalagi, irfan apalagi, tafsir apalagi, logika apalagi, kajian masyarakat apalagi. Semua ilmu-ilmu keislaman itu sudah diberi peta oleh Pajalah. Orang tinggal mengikuti ini. Mulai dari konsep, mulai dari sejarah, pandangan para ulama, kemudian juga perbedaan-perbedaan mereka sudah diberitahukan oleh Pajalah, sudah ditulis, sudah diungkapkan oleh Pajalah. Jadi generasi yang baru itu lebih mudah untuk belajar Islam dengan mempelajari buku-buku Pajalah untuk konteks Indonesia. Untuk konteks dunia dengan mempelajari kitab-kitab Al-Ghazali atau kitab-kitab Ibnu Arabi. Dengan mempelajari kitab-kitab para ulama ini, maka kita lebih mudah lagi, lebih tercerahkan lagi untuk membaca, untuk menerima ilmu-ilmu Rasulullah dan ilmu-ilmu dari para imam. Jadi harus dicerahkan dulu pikiran kita, harus dicerahkan dulu jiwa kita, diluaskan dulu akal kita, mindset kita, dibukakan dulu. Kita diberi peta-peta dulu, agar kita tidak tersesat, tidak kemana-mana. Kita tidak mengikuti berbagai aliran pandangan yang subjektif, yang tidak ilmiah, yang tidak berasaskan dari ilmu-ilmu ganabian. Ya, dari ilmu-ilmu palsu, dari ulama-ulama rusum yang bisa jadi membuat kita malah menjadi tidak berakhlak, malah tidak memiliki, tidak menghargai ajaran-ajaran Islam yang universal dan pro dan kemanusiaan. Nah, semangat besar dan kepercayaan diri besarnya itu membuat beliau sukses, ya. Dalam urusan dunia beliau sukses. Beliau telah mendirikan pesantren Mutahari, sekolah Mutahari. Saya ingat waktu mendirikan sekolah Mutahari, SMA Mutahari itu modal beliau hanya 250.000. Jaminan beliau rumah beliau. Saya juga pernah jadi guru Mutahari selama 1 tahun. Dan saya tahu bagaimana prihatinnya membangun SMA Mutahari. Setiap tanggal 25 Pajalah dan yang lain bingung bagaimana menggaji guru. Nah, keyakinan besar dan semangat besar ini, dia yakin dengan ilmunya, yakin dengan tulisannya, bahwa tulisan dan ilmunya itu bisa mencerahkan, bisa menghidupi masyarakat, bisa membangun peradaban Indonesia, membangun hazanah pemikiran alternatif. Beliau serius total, menginvestasikan waktu dan teganya untuk menulis, belajar, mengajar. Ini mengingatkan saya dengan seorang filsuf dari Argentina, Mario Bungo, yang mengatakan, fokuslah menggeluti masalah-masalah besar. Jangan terkecoh oleh masalah-masalah kecil. Kedua, geluti masalah itu dengan passion, dengan semangat, dengan kecintaan, dengan hasrat keilmuan. Apapun yang kita sukai, yang kita kuasai, kita total dalam dunia itu. Anda suka bisnis, Anda total dalam bisnis itu. Dengan kesukaan, dengan hasrat pengetahuan. Anda belajar, kalau belajar wajib, total lah. Belajar kapanpun, dengan cara apapun. Ketika capek, istirahat. Ketika capek, puasa. Ketika capek, tidur, istirahat, berdiskusi. Tapi, balik lagi untuk mencari ilmu. Ketika sibuk, sibuklah, tapi kemudian balik lagi mencari ilmu. Aku senang dengan pekerjaanku, kata Mario Bungo. Dan aku punya waktu luang untuk menggeluti apapun yang aku inginkan.
yang muncul dari hasratku tentang pengetahuan. Karena yang mendorong orang, yang memotivasi seorang adalah pengetahuan. Ilmu lah yang menggerakkan seorang. Seseorang yang tahu ketika banyak pengetahuan, banyak yang dia inginkan, banyak kesempurnaan yang dia inginkan. Karena kebodohan dan kejahilan menutup dia, mengkerangkeng dia, ya, memenjarakan dia sehingga dia tidak mau bergerak. Ilmu pengetahuan meluaskan pikiran kita, meluaskan wawasan kita, dan membuat kita berani karena kita tertarik, karena kita menyukai sesuatu yang indah, sesuatu yang abadi, sesuatu yang benar, sesuatu yang bermanfaat. Itu adalah ciri-ciri ilmu. Ilmu itu kan meluaskan, memberkati, mencerahkan. Ini kemudian di Australia sebagai mahasiswa tingkat doktoral, Pak Jalal menyadari bahwa ilmu-ilmu sosial itu harus banyak menguasai literatur. Karena ilmu-ilmu sosial, literatur sangat banyak dan bervariasi. Berbeda dengan ilmu-ilmu positifis ya, sains. Itu tidak banyak, tidak terlalu beragam. Dan metodenya juga kan jelas. Tapi kalau ilmu-ilmu sosial banyak metodenya. Banyak variabelnya, banyak pendekatannya. Nah, Pak Jalal itu cerdas dengan hadir dalam berbagai diskusi sehingga beliau bisa menyerap dari para pakar yang bicara tentang ilmu-ilmu itu. Kemudian yang terakhir, ini dua ulama yang banyak mempengaruhi Pak Jalal. Pertama Mutahari dan Ghazali. Mutahari adalah seorang ilmuwan dan aktivis. Pak Jalal juga seorang ilmuwan dan aktivis. Ghazali juga ilmuwan dan aktivis. Ini kombinasi yang luar biasa, yang tidak mudah bagi kita, bagi saya terutama, untuk mengkombinasikan antara keilmuan dan keaktifan, antara pengetahuan menjadi memiliki karir sebagai ilmuwan akademisi dan sekaligus sebagai pelayan sosial. Tapi Pak Jalal mengikuti jejak Mutahari dan Ghazali, berhasil bukan hanya seorang ilmuwan, tapi juga menjadi pelayan sosial. Pak Jalal dengan ijabinya, dengan pesantrennya, ya, dengan sekolahnya, dengan berbagai kegiatannya, dengan aksi-aksi sosialnya, telah banyak memberikan bantuan santunan, ya, ke orang-orang yang miskin di sekitarnya. Demikian Mutahari, bukan hanya ulama, bukan hanya ilmuwan, tapi beliau telah aktif sehingga beliau dibunuh syahid. Ghazali juga demikian, beliau bukan hanya ulama, ilmuwan, tapi juga beliau seorang rektor, seorang guru besar yang aktif mempengaruhi para tokoh di zaman itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada diskusi, silahkan. Bisa ditutup dulu nggak videonya? Video itu. Ya. Silakan. Kalau bisa dituliskan pertanyaannya kali ya. Baik Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nano Warno yang sudah memberikan materinya. Dari hasil pembicaraan tadi, intinya adalah bahwa pentingnya kita mencari ilmu walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, ya, karena ilmu itu akan menjadi cahaya, kebijakan, juga pemandu kita dan memberi keberkahan di dunia dan di akhirat, ya. Lalu untuk perspektif dengan nalar Kristi dari Bapak Jalaluddin Rahmat, ya, almarhum, beliau membahas tentang tokoh yang luar biasa tersebut, ya, dari nalar kritis dan karismatiknya. Selain beliau adalah pakar komunikasi, beliau juga memiliki a power of proposition, ya, di mana nalarnya itu luar biasa dengan studi banding yang kuat secara asbabun nuzul hadis, juga dari tarikhnya, dan juga beliau melakukan studi empirik di masyarakat, tidak hanya di Indonesia, ya, juga di lingkup global. Untuk pertanyaan, boleh mengajukan secara terbuka atau melalui chat. Nanti kita akan bahas. Mungkin untuk tahap pertama kita masuk ke 2 pertanyaan pertama dulu. Silakan.
Kalau yang mau langsung juga boleh ya, akan saya catat supaya lebih jelas kalau tidak kurang tertangkap dengan baik. Silakan. Pada partisipan, boleh langsung di chat room atau boleh langsung diajukan dengan membuka kamera atau paling tidak suaranya ya, kalau berhalangan untuk membuka kameranya. Silakan. Untuk menunggu yang lainnya, saya akan mengajukan saya. pertanyaan. Oh iya, silakan. Silakan. Ya, tadi dipaparkan tentang perjalanan Pak Jalal. Saya tuh sampai biasanya orang penasaran dengan karya-karya seorang orang besar itu setelah kematiannya. Ada beberapa buku yang saya kepingin baca, tetapi saya sudah hubungi ada 2 toko buku yang lumayan besar, tapi dia udah nggak ada buku itu karena udah nggak ada cetak ulang. Saya nggak tahu nanti mau ada cetak ulang atau enggak. Saya mau penasaran tentang itu. Kalau misalnya pernah baca karya Pak Jalal tentang yang kematian itu, isinya apa ya? Saya mau judul bukunya Ibu bisa lebih lengkap mungkin judulnya? Karena ini cuma tentang kematian gitu kan? Iya, ada karya beliau itu yang kemarin diposting bicara tentang kematian. Itu sampai ada fotonya, tapi saya lupa itu, kalau saya cari lagi lama lagi. Baik, pakai intinya tentang kematian ya. Baik, Ibu juga menanyakan apakah buku itu masih diterbitkan lagi atau tidak, begitu ya? Ya, betul. Baik, oke. Pertanyaan kedua silakan. Silakan. Pertanyaan kedua. Ada, oh ya, baik. Perjalanan track record pendidikan ya. Oh, baik. Track record pendidikan Ustadz Jalaluddin Rahmat. Baik, Bapak. 2 pertanyaan pertama. Untuk pertama adalah tentang buku karya Ustadz Jalaluddin Rahmat tentang kematian. Apakah Bapak bisa memberikan summarize ya tentang isi buku tersebut? Yang kedua adalah pertanyaan, apakah Bapak bisa memberikan track record dari perjalanan pendidikan Ustadz Jalaluddin Rahmat? Silakan, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama ya, tentang isi buku mempersiapkan kematian ya, atau memaknai kematian ya. Saya tidak membaca secara tuntas tentang buku itu, namun dari video beliau ya, dan juga komentar Pak Haidar Bagir, juga sekilas dari buku itu, yang bisa saya tangkap bahwa beliau sebagaimana Heidegger ya, filsuf Jerman, filsuf eksistensialis Jerman, yang filsuf besar yang berpengaruh, itu juga bicara tentang kematian, bahwa kematian itu membatasi seseorang. Kematian itu menyergap perasaan seseorang bahwa dia ternyata terbatas, sehingga kematian sangat mengkhawatirkan. Nah, Pak Jalal bicara dengan menggunakan kunci-kunci dari filsuf Jerman Heidegger itu. Kemudian beliau bawa kepada konsep Islam tentang kematian. Bahwa dalam Islam kematian itu seperti mandi, mensucikan diri, membersihkan diri, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir, karena kematian itu membersihkan diri kita. Kematian membebaskan diri kita
dari dunia yang serba terbatas dan serba kekurangan ini menuju haribaan yang lebih luas dan lebih indah. Heidegger sebagai seorang filsuf eksistensialis, filsuf yang tema utama filsafatnya beralih ya dari tema-tema besar metafisika kepada tema-tema keseharian, tema-tema manusia yang otentik, manusia yang sehari-hari, yang memang dia merasa bahwa banyak dikhawatirkan ya, diresahkan oleh bahwa dia juga akan mati, bahwa siapapun akan mati. Karena itu manusia yang menghadapi hal yang membatasi dirinya, itu bagaimana dia menjadikan kematian sebagai sesuatu yang penting. Nah, Pak Jalal kemudian dibawa kepada Imam Hussein misalnya, bahwa kematian itu harus dipersiapkan. Jadi jenis kematian apa yang kita inginkan, itu harus dipersiapkan dari sekarang. Sebagaimana Imam Hussein juga tahu bahwa kematian apalah yang akan beliau pilih dengan segala konsekuensinya. Nah, itu mungkin ya sekilas yang bisa saya tangkap. Saya tidak membacanya secara keseluruhan buku itu ya. Jadi mohon maaf, yang saya tangkap adalah penjelasan dari video Pak Jalal tentang kematian, kemudian juga penjelasan Pak Haidar, dan juga kutipan-kutipan yang saya baca dari buku tentang memaknai kematian. Ya. Jadi kematian adalah sesuatu hal yang membersihkan diri kita, membebaskan diri kita menuju sebuah alam yang lebih luas dan lebih penuh makna. Yang kedua, tentang track record ya, pendidikan. Ya, track record pendidikan Bapak Jalaluddin Rahmat. Ya. Beliau asalnya kan guru bahasa Inggris ya, SMA. Jadi beliau memang sudah menguasai ya bahasa Inggris itu, karena beliau guru seorang bahasa Inggris yang memiliki metode yang sangat komparatif dan variatif ya. Jadi wajarlah kalau beliau memang banyak memahami, mengutip buku-buku bahasa Inggris, karena memang beliau seorang guru bahasa Inggris di SMA. Kemudian juga pernah aktif di Muhammadiyah dan Persis. Kemudian beliau masuk ke Unpad jurusan komunikasi dan menjadi mahasiswa yang luar biasa cerdas. Setelah itu beliau mendapatkan beasiswa ke Amerika ya. Itu kan pilihan, tidak semua orang bisa dapatkan beasiswa itu. Padahal memiliki pemikiran yang luar biasa sehingga bisa dapatkan beasiswa ke Amerika. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan lagi ke Australia ya, program doktoralnya di bidang politik. Tapi beliau kemudian merasa tidak puas ya. Beliau ingin melanjutkan lagi doktoralnya di bidang ilmu hadis di Universitas Hasanuddin Al-Makassar. Itu pendidikan formalnya ya. Informalnya luar biasa ya. Informalnya lebih kaya. Informalnya beliau, yang saya dengar, beliau juga pernah nyantri di Gontor ya. Pernah juga mesantren selama setahun di KUM ya. Saya saat itu juga bertemu dengan beliau. Beliau bawa keluarganya semuanya untuk pesantren. Kemudian juga beliau belajar langsung dari guru-guru di KUM, di Timur Tengah dengan guru-guru besar saat itu. Jadi informalnya saya kira lebih banyak ya. Karena itu beliau walaupun secara akademik beliau bukan belajar di institusi keagamaan, ya, tapi karena beliau memang belajar informal ya, di pesantren, di hauzah ya, juga otodidaknya yang luar biasa, sehingga beliau memang menguasai ilmu-ilmu keagamaan, dan itu dibuktikan ya dengan karya-karyanya yang 85% adalah karya-karya tentang agama. Itu mudah-mudahan Bu Atikah ya bisa bermanfaat bagi kita semua.
Baik, tadi Ibu juga menanyakan tentang buku tersebut bisa dibeli di toko buku antik Bandung, harganya adalah Rp110.000, bisa di Tokopedia dengan bebas ongkir saat ini ya, itu ada informasi dari moderator kita. Pertanyaan berikutnya silakan, boleh langsung, boleh juga dituliskan di chat. Silakan pertanyaan dua berikutnya. Boleh langsung di Zoom ya, boleh juga dicatat. Silakan. Ya, tentang materi tersebut yang sudah disampaikan atau ada hal lain yang berkaitan, silakan. Sambil menunggu, saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan Bu. Kita melihat bahwa kiai-kiai kita, terutama di Ahlul Bait ini, tidak sepokal beliau ya. Kalau saya melihat beliau itu dari dulu diajak mulai berdiskusi dengan para Wahabi, lalu di medsos itu sering dibantai habis-habisan gitu ya. Dan beliau berani menampilkan ajaran Ahlul Bait itu dengan jelas, dengan runtun, yang tadinya akhirnya agak mencaci, mulai tertarik membaca, mulai tertarik mendengarkan dengan baik karena ajaran Ahlul Bait itu sangat logis. Yang saya tanyakan, mengapa kurang sekali dari para ustadz dan kiai kita di kalangan Ahlul Bait untuk berkiprah seperti beliau? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, ya, di sini ditanyakan, mohon pendapat tentang buku Kang Jalal, yakni Dahulukan Akhlak dari Fikih. Bagaimana contohnya di kehidupan sehari-hari? Saya ulangi, Pak. Mohon pendapat tentang buku Kang Jalal, yakni Dahulukan Akhlak dari Fikih. Bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita? Silakan, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin kepada Pak Jalal untuk menjawab ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan baik. Pertama, pertanyaan tadi, mengapa kiai-kiai atau asatid Ahlul Bait sekarang tidak semilitan atau sepokal Pak Jalal ya? Yeah. Pertama mungkin sekarang sudah beda zaman Bu ya, beda situasi dan kondisi. Para kiai kita, ustadz kita sebetulnya lebih banyak menggunakan pendekatan kultural ya, dengan membangun pesantren misalnya, membangun hauzah ya, membangun institusi-institusi, yayasan-yayasan. Mungkin ya mereka menyadari bahwa narasi-narasi Ahlul Bait sudah cukuplah dijelaskan oleh Ustaz Jalaluddin Rahmat yang lengkap dari A sampai Z itu. Ya, itu yang pertama. Jadi mungkin karena perubahan zaman sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda ya. Kiai kita lebih mendekati kultural masyarakat ya, dengan beragam cara ya. Pesantren misalnya, kajian majelis taklim ya. Jadi mengkader individu ya. Lain kan di zaman Pak Jalal itu betul-betul frontal menghadapi kan, menulis buku-buku yang memang menusuk jantung ya para ahli zaman itu, berdebat di mana-mana. Saya ikut pernah berdebat di Madinah yang itu luar biasa. Pak Jalal berani banget ya, padahal itu setengah jamaahnya itu seperti mau memukul Pak Jalal itu. Ibu pernah ikut nggak kalau salah? Saya mengikutinya melalui media sosial, Pak. Dengan tokoh Islam dengan Islam Adian Husaini saat itu. Itu jadi ada rombongan Adian Husaini hadir itu, sampai ada ibu-ibu yang merasa ketakutan. Nah, Pak Jalal juga berani, bahkan berani dengan tokoh-tokoh yang menganggap dirinya karismatik misalnya, bisa melihat kegaiban, itu Pak Jalal berani melawannya sendirian. Luar biasa itu.
Nah, sekarang juga mungkin ya, eh, jika memang sekarang misalnya kan sekarang sudah era keterbukaan Bu ya, dengan media Ya, sosial betul. dan sebagainya, sehingga mungkin menurut saya sebagian memilih cara-cara yang soft, yang lembut ya, dengan menyebarkan gagasan lewat blog, lewat video kan, lewat channel Kitab Ahlul Bait misalnya, lewat Zoom dan sebagainya. Mungkin situasi belum memungkinkan karena ya mungkin reaksi musuh kadang-kadang berlebihan ya. Di zaman Pak Jalal kan tidak seperti itu ya, orang kan enak aja dikritik juga kan. Bahkan saya lihat sekarang musuh-musuh Pak Jalal juga akhirnya tercerahkan. Ya, Alhamdulillah. ya. Tapi jasa Pak Jalal luar biasa sehingga sekarang kita kan diterima kan, Syiah itu diterima dengan baik, dengan indah ya. Pemerintah dan juga para ulama besar, cendekiawan juga bisa menerima madhab ini. Akhirnya kita tinggal meneruskan dengan mungkin dengan metodenya masing-masing ya. Oke, itu yang bisa saya jawab Bu ya. Terima Yang kasih, kedua, Pak. ya. Yang kedua apa ya tentang ini ya? Dahulukan. Dahulukan akhlak di atas fikih ya. Iya, betul. Itu kitab yang menurut saya kitab yang luar biasa dalam ya. Kitab itu bukan kitab-kitab tulisan biasa menurut saya. Jadi kitab itu ditulis dengan sangat serius ya. Saya merasakan kedalaman tulisannya itu ya. Itu sangat paradigmatik sekali ya, sangat menggugah sekali. Sementara ini kan orang melihat, memandang bahwa fikih adalah segalanya. Fikih kan hanya yahkum bidhawahir, fikih itu hanya menghukum, mengeksekusi hal-hal yang lahir saja. Tidak sampai menembus batin kita. Padahal batin kita itu akhlak ya. Kan kita bisa aja memperlihatkan seorang yang soleh ya, dengan ritual ya, dengan sholat, dengan puasa. Tapi sebenarnya batin kita misalnya penuh kebencian ya, penuh rasa hasud ya, penuh dendam ya, penuh penyakit-penyakit jiwa. Nah, Pak Jalal ingin mengingatkan bahwa paradigma akhlak ini harus dikedepankan. Jadi fikih itu sebetulnya ya tidak terlepas dari akhlak sebetulnya. Cuma akhlak ini tidak tampak, tidak menonjol. Karena itu kata Pak Jalal, janganlah engkau memperbaiki keburukan akhlakmu dengan banyak ibadah ya. Tapi perbaikilah kekurangan ibadahmu dengan akhlak yang baik ya. Jadi sebetulnya Pak Jalal tidak sedang mempolemikkan, mengkonflikkan antara fikih dan akhlak, bukan. Tapi ingin mengingatkan kembali bahwa di balik segala aspek-aspek ritual akhlak kita ini ya, fikih ini beberapa hasil yang cocok harus berdasarkan akhlak, karena agama ini kan akhlak intinya. Karena fikih itu kan urusan internal kita Bu, urusan internal kita dengan Tuhan. Sementara dengan masyarakat dengan apa ya? Dengan akhlak. Masyarakat harus melihat buah manis dari akhlak ini. Akhlaklah sebenarnya buah dari fikih itu. Nah sementara ini sekarang kadang-kadang sebagian orang mengabaikan akhlak ini, melupakan akhlak ini, lebih memilih mengutamakan aktivitas ritual ibadah. Sementara buahnya akhlak, pelayanan sosial kepada masyarakat, itu sangat jelas sekali dimotivasi, didukung oleh banyak-banyak hadis dan juga pernyataan Nabi Muhammad bahwa bu'istu liutamima makarimah akhlak, bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak harus terus, karena akhlak itu bukan hanya mengisi fikih Bu, tafsir juga ada akhlaknya, hadis juga ada akhlaknya, filsafat juga ada akhlak, semua sebetulnya pada dibawahnya akhlak. Cuma fikih itu sangat empiris, fikih itu dekat dengan publik, dengan masyarakat. Fikih itu lebih bisa dideteksi kan, seseorang bisa mendeteksi ini pengikut Ahlul Bait atau bukan dari fikihnya kan. Tapi sebetulnya ada hal lain yang harus ditonjolkan, yaitu akhlak kita. Karena ibadah adalah urusan subjektif. Ibadah itu kan belum tentu ikhlas, belum tentu syarat terdukunya dipelihara, ya, belum tentu betul-betul. Tadi ibunya itu minta bisa nggak dikasih contoh yang lebih real di kehidupan sehari-hari gitu Bapak? Contoh realnya di kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa gitu loh?
Kalau kehidupan sehari-hari misalnya begini, misalnya begini, puasa misalnya. Puasa itu kan bisa jadi kenikmatan ya. Orang itu kan sekarang bosan dengan makan. Makan itu kan menderita, Bu. Tapi puasa itu membuat nikmat makan. Menjadi sehat kan. Puasa 3 hari misalnya. Saya ajak anak-anak saya, dia merasa bahagia, senang. Walaupun usia baru 10 tahun, dia merasa bahagia, senang. Bahkan tidak sahur. Tapi kenikmatan itu kan kenikmatan fikih. Harus sebetulnya dibarengi juga dengan kenikmatan menolong orang lain misalnya. Kenikmatan membantu orang lain, kenikmatan menyelamatkan orang lain, bersedekah. Karena itu yang belum tuh. Agak sulit ya. Fikih ibadah itu nikmat sebetulnya. Tapi itu kenikmatan fikih, kenikmatan subjektif. Itu nikmat sendirian, individualis gitu kan. Ingat, ada yang lebih besar daripada itu, lebih utama. Jangan nikmat sendirian dong, individualistik dong. Kamu ibadah untuk kenikmatan dirimu sendiri, ya kan? Puasa itu kan alih-alih kita beribadah, kita juga menikmati kan? Betul kan? Zikir itu nikmat loh. Munajat itu nikmat, kenikmatan spiritual, indah, nyaman, Bu. Puasa itu membebaskan kita dari apa ya? Penderitaan tubuh. Makan itu banyak racunnya. Makan itu membutuhkan metabolisme tubuh, energi yang lebih besar daripada puasa. Puasa itu menyederhanakan kita. Puasa kan membuat kita fokus, tidak ingat makan, pulang pergi ke WC, ke toilet. Tapi dengan puasa membuat kita fokus, konsentrasi, membuat kita bahagia. Tapi ingat, itu kebahagiaan ritual. Harusnya ada kebahagiaan sosial yang lebih tinggi, karena itu tujuan dari puasa. Kita harus ingat orang-orang yang lapar. Nah itu, jadi janganlah ibadah itu jadi kenikmatan pribadi, kenikmatan keluarga saja. Kita keluar, ya kan? Kita tanya, ada orang yang membutuhkan, ya. Nah itu sebetulnya. Jadi paradigma kita luaskan lah, ya. Jangan sekedar ritual ibadah yang ujung-ujungnya sebetulnya kenikmatan sendiri, ya. Kenikmatan keluarga kita, kenikmatan jamaah kita sendiri. Tapi orang lain kita abaikan. Jadi padahal ingin mengajak kita, ya mengangkat kita, melejitkan kita dari kenikmatan individualistik, kenikmatan keluarga, kenikmatan jamaah, kenikmatan institusi, kenikmatan organisasi saja, Ahlul Bait menjadi kenikmatan bersama yang juga dinikmati oleh orang lain. Orang lain juga harus merasakan efek buah daripada puasa ini. Ya itu Ibu mungkin yang bisa saya jawab ya. Iya. Terima kasih Pak. Lalu masih ada lagi pertanyaan dari Ibu Rahma Laila ini. Tadi ada ulasan Ustadz Nano bahwa belajar sama dengan beramal. Tolong dipaparkan hal ini Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan pandangan saya ya, ini pandangan Ayatullah Hasan Zadeh Amuli ya. Baik. Jadi kata beliau, belajar itu, mencari ilmu itu adalah amal. Jadi bukan hanya ibadah saja, amal itu belajar. Karena ilmu itu akan berbuah di akhirat. Yakin itu, para hadis, para imam menjelaskan. Jadi amal kita itu bukan hanya aktivitas fisik saja, tapi juga berpikir, Bu, berkonsentrasi, ya, memahami, mencerna, memahami, membaca, menafsirkan, belajar itu adalah amal. Jadi bukan hanya kegiatan kognisi, mental, tapi juga itu ada amal yang akan menjelma di akhirat menjadi cahaya. Jadi kita amal itu ada dua, ada amal fisik yaitu ibadah, sholat, zakat, haji dan sebagainya. Ada juga amal batin yaitu mencari ilmu. Dan itu ada balasannya, ada pahala, yakin, seyakin-yakinnya. Karena itu selain ibadah, ritual, kita juga belajar. Menurut Mullah Sadra, mendekati Allah dengan mencari ilmu itu lebih cepat daripada mendekati Allah dengan ritual ibadah. Karena ritual ibadah dengan hati, amal dengan tubuh. Hati itu kan lebih utama daripada tubuh. Jadi kalau kita lemah dalam ritual, lengkapi dengan ilmu, mencari ilmu. Kalau kita malas dalam ibadah ritual, sempurnakan dengan belajar. Karena belajar lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah, dan juga berbuahnya di dunia dan di akhirat memang terasa. Bukan hanya kita yang bahagia dengan ilmu itu, juga kita akan mendapatkan balasannya di akhirat. Ya. Jadi belajar itu adalah beramal. Ya. Terima kasih Dr. Nano Warno. Pak Ustadz, waktu kita tinggal 10 menit lagi, saya berikan kepada Bapak untuk memberikan intisari dari makalah yang Bapak sampaikan hari ini, sekaligus dengan doa penutup. Silakan Pak. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Intisari dari kuliah hari ini adalah bahwa Pak Jalal adalah seorang alim, seorang ilmuwan yang telah berkhidmat pada ilmu dan mencerahkan masyarakat yang luas. Marilah kita terus-terusan juga mengikuti beliau untuk mencari ilmu, rajin mencari ilmu, menyebarkan pencerahan kepada masyarakat dan berani dengan penuh passion dan penuh totalitas aktivitas kita untuk mencerahkan diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Nah, yang terakhir, marilah kita sama-sama mengirim surah Al-Fatihah untuk almarhum gurunda kita, Al-Ustadz Jalaluddin Rahmat dan ayahanda kita semua. Al-Hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah ma'as sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arham Muhammadan wa ala Muhammad. Allahumma rzuqna syafa'ata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma hsyurna ma'a Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ahyina hayata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma amitna ala mamati Muhammadin wa ali Muhammad bihaqqi Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Nanowarno. Semoga makalah yang diberikan kepada kami hari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Semoga Bapak juga selalu sehat. Ya, kepada semua peserta yang mengikuti makalah hari ini via Zoom maupun YouTube, kami ucapkan terima kasih ya. Semoga makalah tersebut bermanfaat bagi kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.